Ya, oke. Jadi yang pertama, saya akan menyampaikan dulu bagaimana apa namanya penelitian yang disampaikan Mesonsky and Company tahun 2020 menyampaikan bahwa perusahaan yang berhasil mengadopsi budaya digital dengan baik tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang pesat di pasar yang sangat kompetitif. Budaya digital mencakup cara-cara baru dalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan mengambil keputusan berbasis data yang memungkinkan organisasi untuk lebih adaptif dan inovatif. Dengan demikian, teman-teman, membangun budaya digital yang solid menjadi sebuah kunci sukses bagi manajemen bisnis di era digital. Tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi bagaimana kita memanfaatkan teknologi tersebut untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, dan inovasi berkelanjutan. Baik, pada kesempatan ini saya coba ingin membuka sedikit ya, dan mudah-mudahan ini menjadi bahan diskusi terkait dengan bagaimana budaya digital dalam rangka kunci sukses di era digital ini. Baik, ini singkat profil dari saya. Mohon izin, eh, mungkin udah ada yang mengenal saya. Saya juga mengajar selain di Unida, saya di Universitas Terbuka dan Sekolah Tinggi Manajemen Labora. Dan selain itu juga saya sebagai asesor di Lamemba. Nah, ini beberapa tulisan saya dan buku yang sudah saya sampaikan. Gitu ya, mudah-mudahan nanti kalau ada teman-teman yang ingin mengunduh silakan nanti lihat di Google Scholar saya dan bisa langsung komunikasi dengan saya. Nanti kita bisa sharing-sharing. Baik, nah kita masuk ke dalam materi, di mana gambar ini ya kan menyajikan visi daripada Indonesia 2045, yaitu menjadi negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Visi ini ditujukan melalui 4 pilar utama. Yang pertama adalah membangun manusia dan penguasaan iptek, ya kan? Di mana pilar ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan penguasaan teknologi. Hal ini sangat relevan dengan pembangunan budaya digital, di mana sumber daya manusia yang kompeten dan dalam teknologi menjadi aset yang sangat berharga. Nah, poin selanjutnya adalah bagaimana pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, di mana pilar ini menyoroti pentingnya pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi digital memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat. Nah, dan selanjutnya adalah bagaimana pemerataan pembangunan. Pilar ini menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan infrastruktur digital yang merata akan memastikan akses bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana memantapkan uh, pilar terakhir terkait dengan ketahanan nasional, termasuk dengan ketahanan cyber yang menjadi semakin penting di era digital di mana ancaman cyber semakin kompleks dan canggih. Nah, teman-teman kita lihat ya, di sini ada gambar yang membanding apa namanya disruption era VUCA dan BANI. Nah, apa itu? Kalau VUCA mungkin teman-teman udah banyak kan tahu, tapi BANI briefly, annexly, and non-linear dan incomprehensive. Jadi dari gambar ini menggambarkan kondisi dunia yang mungkin semakin tidak pasti, kompleks dan penuh perubahan. Kita lihat di sini struktur organisasi, ya kan, organisasi perlu memiliki struktur yang fleksibel dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Kepemimpinan, kita juga perlu kepemimpinan yang kuat, visi misi yang jelas, dan mampu menginspirasi karyawan dan mencapai tujuan bersama. Bagaimana pengelolaan SDM-nya? Mengembangkan kompetensi, investasi dalam pengembangan keterampilan digital, dan yang terakhir adalah bagaimana pegawai itu terkait dengan mindset pegawai itu sendiri yang harus memiliki mindset terbuka terhadap hal-hal baru. Nah, ini dia. Ada gambaran terkait dengan tingkat penetrasi internet berdasarkan pulau. Di mana kalau lihat di sini menurut APJI itu 83,64% itu masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dilanjutkan dengan 57% di apa namanya provinsi-provinsi yang lain. Nah, jadi ini pengembangannya belum merata. Dan selanjutnya bagaimana tingkat penetrasi internet berdasarkan kelompok generasi? Kalau dilihat dari dokumen APJI, APJI itu adalah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Kita lihat total daripada 221 jiwa dari total populasi, ternyata masih didominasi oleh Gen
Z, ya di mana Gen Z ini ada 34,40% dan milenial itu sebesar 30,6%. Nah, ini apa namanya tingkat daripada gambaran yang disajikan oleh PUBG terkait dengan penetrasi internet. Nah, bagaimana penggunaan internet? Kita kalau lihat terdapat lebih daripada 7 jam 42 menit dan rata-rata penggunaannya di HP. Kalau kita lihat 60% penggunaan komputer dan sisanya adalah tablet dan alat gadget lainnya. Nah, ini kalau lihat gambaran dari sini kita lihat ada potensi ya gitu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana melihat yang fakta empiris yang tadi saya sampaikan. Nah, ini adalah gambaran kesiapan digital Asia di wilayah Asia Tenggara. Nah, gambaran ini melihat memberikan bahwa Indonesia ini masih tertinggal. Dari grafik kita terlihat di negara-negara ASEAN kita nomor urut 73, ya kan? Nah, tapi akan tetapi kita ini ada peluang besar di sini. Itu meskipun tertinggal untuk berkembang. Nah, hal ini didukung oleh jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan adopsi teknologi yang semakin meningkat. Nah, ini ada peluang di sini. Dan bagaimana tantangannya? Tantangan utama yang dihadapi di Indonesia adalah infrastruktur digital yang perlu dikembangkan dan bagaimana SDM yang masih kurang kompeten. Sehingga implikasinya kesiapan digital yang eh, kita akan bangun ini harusnya perusahaan mampu beradaptasi dengan cepat dan memanfaatkan teknologi untuk memiliki keunggulan yang kompetitif. Nah, ini adalah beberapa pengertian, mulai dari transformasi dan budaya digital. Kita nggak boleh terpisahkan antara apa itu transformasi digital dan budaya digital. Nah, ini konsepnya adalah, poinnya adalah transformasi digital adalah proses menyeluruh yang dilakukan oleh organisasi untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam semua aspek. Tujuannya adalah efisiensi. Sedangkan budaya, konsep yang menggambarkan bagaimana teknologi dan internet membentuk individu, ya kan? Hal ini terpikir dengan perilaku, cara berpikir, dan berkomunikasi mana masyarakat. Baik, fokus daripada budaya digital ada 3 poin dari beberapa hal, ya kan? Mulai dari pola pikir, penggunaan teknologi, dan kolaborasi. Secara ringkas, kalau kita lihat bagaimana fokus transformasi, ada integrasi teknologi, perubahan model, dan pendekatan strategi. Jadi ada 3 poin itu yang saling terkait. Nah, karakteristik daripada digitalisasi ini kalau kita lihat kita punya ada 6 poin, mulai dari jejak digital, informasi, mengirimkan dan menerima secara instan, pengguna secara masif, dan menciptakan peluang dan beberapa tugas dapat dikelola pada waktu yang sama. Nah, apa karakteristiknya daripada budaya digital ini? Nah, kita tahu ya, teman-teman, kita lihat ada 8 poin gitu. Karakteristik mencerminkan bagaimana budaya digital telah menjadi bagian penting dalam kehidupan modern, mempengaruhi cara orang berinteraksi dan berfungsi dalam masyarakat yang semakin terhubung. Nah, kita tahu ada beberapa peran di sini, mulai dari peningkatan efisiensi administrasi, aksesibilitas, peningkatan keterlibatan stakeholder, pembelajaran dan literasi, keamanan, dan inovasi. Jadi kalau kita lihat peran teknologi dalam budaya digital ini, ya kan tidak hanya mendorong berfungsi sebagai alat, tetapi mendorong utama dalam membangun dan memperkuat budaya digital di sektor pemerintah, baik itu pemerintah maupun organisasi yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterlibatan masyarakat. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Kita lihat namanya transformasi kita nggak lepas dari pemimpin, tujuan organisasi, komunikasi, peningkatan kapasitas, penguatan integritas, kolaborasi, identifikasi, dan bagaimana cara menghadapi hambatan. Nah, kita tahu ada beberapa tantangan-tantangan, ya kan, mulai aksesibilitas di mana perusahaan harus perlu memastikan bahwa semua karyawan memiliki akses yang sama. Pendidikan, investasi dalam pendidikan, ya kan, pelatihan dan meningkatkan kesadaran karyawan, keamanan, prioritaskan keamanan, ya kan, dan privasi pelanggan untuk membangun kepercayaan. Budaya organisasi, ciptakan lingkungan kerja, ya kan, dan yang terakhir adalah bagaimana kolaborasi serta kompetensi. Nah, ini ada beberapa poin tantangan dalam membangun budaya digital. Nah, selanjutnya adalah bagaimana indikator-indikatornya. Ada 6 poin terkait dengan indikator daripada budaya digital, mulai adopsi teknologi. Jadi perusahaan kita tadi sudah sempat menyinggung bagaimana harus mengadopsi teknologi baru, mengembangkan SDM, efisiensi, kualitas pelayanan, inovasi, dan keamanan.
ada 6 poin di sini yang perlu dikuatkan oleh beberapa perusahaan untuk uh, penggunaan terkait dengan budaya digital ini. Nah, ini ada 3 poin. Ini contohnya tantangan literasi digital yang masih minim, penggunaan digital, dan program Smart City. Nah, ini ada nanti bisa dibaca teman-teman dan bisa dijadikan bahan diskusi bagaimana penerapan-penerapannya. Oke, baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Sebelum ditutup, ada pantun penutup. Tadi pembuka ada penutup. Melalui malam tanpa rembulan yang ada hanya bintang. Mohon izin mengakhiri paparan. Semoga kegiatan ini selalu dikenang. Terima kasih teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Afzil atas Zil. Pak Zil masih ada di room Zoom, nggih? Siap, hadir. Baik, Pak Silakan. Afzil. Baik, Pak Afzil, ini ada pertanyaan. Izin untuk membuat budaya digital itu lebih ke soal mindset atau fasilitas teknologi. Mana yang lebih penting buat diutamakan di awal proses? Terima kasih. Monggo, Pak Afzil. Baik, mohon izin saya coba menjawab apa yang disampaikan Pak Abdullah. Budaya digital itu lebih terkait dengan mindset sebagai pondasi utama. Meskipun fasilitas teknologi juga sangat penting, mindset mencakup pola pikir terbuka terhadap perubahan, adaptasi, dan penerimaan teknologi sebagai bagian integral dari aktivitas sehari-hari. Ini hasil penelitiannya kalau nggak salah dari Westerman ya, tahun berapa gitu saya lupa. Saya pernah baca jurnalnya dia. Jadi tanpa mindset yang tepat, fasilitas teknologi tidak akan optimal digunakan karena individu atau organisasi cenderung kembali ke cara konvensional. Sebagai langkah awal, membangun mindset digital melalui pelatihan edukasi dan kepemimpinan transformasi menjadi prioritas utama. Diikuti dengan pengandaan fasilitas teknologi yang mendukung dan untuk mengimplementasikan perubahan secara efektif, kombinasi keduanya memastikan transformasi digital yang berkelanjutan dan inklusif. Mungkin itu jawaban saya dan mohon izin mungkin saya jawab ada pertanyaan selanjutnya nih, kayaknya menarik juga nih. Indikator bisnis di era 5.0 mulai melenceng, apakah boleh dijawab atau bagaimana? Ini soalnya kayaknya untuk Monggo, 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 Pak ya, Afzil. boleh ya, boleh Ya, ya. boleh, silakan. Soalnya saya tertarik dengan pertanyaan ini. Jadi ini tapi nanti mungkin kalau apa jawaban saya kurang pas, mungkin narasumber lain bisa ini ya apa namanya menyampaikan yang lebih komprehensif lagi. Tapi kalau saya lihat ketika ini mulai gagal ada 3, mulai dari kinerja bisnis, adopsi teknologi dan bagaimana keterlibatan manusianya. Kenapa begitu? Karena eh, jika hasil bisnis seperti penurunan pendapatan, ketidakmampuan mencapai target atau hilangnya keunggulan kompetitif mulai terlihat, nah ini menandakan transformasi ini nggak jalan dengan kebutuhan pasar. Terus yang kedua, bagaimana rendahnya adopsi teknologi, ya kan? Kita lihat dari karyawan menandanya adanya resistensi terhadap perubahan atau kesenjangan eh, terhadap keterampilan digital. Nah, yang terakhir, kurangnya keterlibatan manusia, termasuk ketidakpuasan karyawan atau pelanggan yang tadi saya sebutkan, menunjukkan bahwa bagaimana pendekatan human centric yang menjadi inti era 5.0 ini tidak diterapkan dengan baik. Jadi, identifikasi dan perbaikan terhadap aspek-aspek ini secara dini sangat penting untuk menghindari kegagalan daripada transformasi. Mungkin singkat dari saya seperti itu. Ada teman-teman lain mungkin yang mungkin bisa menjabarkan lebih eh, ini. Mungkin silakan, saya persilakan. Terima kasih, Bu Atika. Baik, terima kasih Pak Afzil atas